everyone, video kali ini mengenai salah satu proker Kukurta Balik Kampung, Kelurahan Tanjung Ru yang mengangkat tema unggulan yaitu tentang pengentasan stunting. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru muncul setelah bayi berusia 2 tahun. Lalu, apa sih penyebab terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Beberapa penyebab lainnya yaitu, yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kekurangan pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan dan kelahiran. Yang kedua, masih terbatasnya kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care atau layanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, postnatal care atau setelah melahirkan, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga, masih kekurangan akses rumah tangga atau keluarga pada makanan bergizi. Dan yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Adapun stunting memiliki gejala-gejala yang dapat dikenali. Misalnya, yang pertama pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, kedua memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, yang ketiga pubertas yang lambat, yang keempat saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Dan yang terakhir, berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Setelah membahas tentang apa itu stunting, penyebabnya, gejala-gejalanya, tentu kita akan bertanya apakah stunting dapat diobati atau dicegah. Stunting tidak dapat diobati, namun stunting dapat dicegah. Pencegahan stunting yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu mengatasi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung agar selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI mengurangi potensi stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan PASI sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, sebelumnya pastikan makanan-makanan yang dipilih dapat memenuhi gizi mikro dan makro yang selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter. Yang keempat, terus menyatukan kembang anak. Orang tua perlu terus menyatukan tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak akan sangat rentan terhadap serangan penyakit, termasuk terutama jika lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Sementara salah satu pemicu diare berasal dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai stunting. Untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak, salah satunya dapat dilakukan dengan pemberian makanan bergizi. Jadi di kegiatan kali ini, kami akan membuat olahan makanan berupa nugget dari sayur, yang mana kita ketahui bahwa sayur itu kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan serat. Zat-zat tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh kita, termasuk untuk pertumbuhan anak-anak. Langsung saja kali ya, ke kegiatan selanjutnya. Oke, kegiatan pagi kami diawali dengan belanja ke pasar membeli bahan-bahan untuk pembuatan nugget sayur. Untuk pembuatan nugget sayur ini, kita memerlukan sayur 60 gram bayam, 2 buah kentang, 3 buah wortel, 5 buah bawang putih,
1 buah bawang bombay, kol, daun bawang, 180 gram tepung tapioka, 720 gram tepung terigu, tepung panir, lada, garam, kaldu jamur, 3 buah telur, dan pastinya air. Untuk cara pembuatan nugget sayur ini, pertama-tama kupas dan bersihkan terlebih dahulu sayur-sayuran seperti bayam, kentang, wortel, dan juga kol. Selanjutnya, potong-potong sayur mayur tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil. Tujuannya agar proses perebusan lebih cepat. Pastikan saat proses perebusan, sayur direbus secara terpisah satu sama lain, karena di setiap sayur membutuhkan waktu matang yang berbeda-beda. Setelah matang, angkat dan tiriskan sayur tersebut. Kemudian, siapkan bumbu-bumbu yang diperlukan, dihaluskan bersamaan sayur seperti bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang. Potong kecil-kecil dan masukkan semua bahan ke dalam blender bersamaan dengan sayur yang telah direbus tadi. Kemudian, blender hingga halus. Setelah halus, masukkan telur, lada, garam, kaldu jamur, lalu blender kembali hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya, siapkan adonan yang dibutuhkan untuk pembuatan nugget. Tepung tapioka, tepung terigu, aduk terlebih dahulu hingga merata, kemudian tambahkan bahan-bahan yang telah dihaluskan sebelumnya. Setelah tercampur rata, pindahkan adonan ke dalam wadah untuk kemudian dikukus selama lebih kurang 40 menit. Setelah matang, angkat dan diamkan hingga dingin. Sembari menunggu dingin, kita encerkan tepung terigu dengan air sebagai adonan pelapis nugget. Setelah nugget dingin, potong-potong nugget sesuai selera kita. Kemudian masukkan potongan nugget ke dalam adonan basah, lalu balurkan dengan tepung panir. Diamkan sejenak agar tepung tidak menyebar ketika digoreng. Sembari menunggu, panaskan minyak dengan api sedang. Ketika minyak sudah panas, masukkan nugget ke dalam minyak, lalu goreng hingga berwarna golden brown. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Nugget dapat dikemas ke dalam plastik untuk dibagikan kepada balita-balita yang mengikuti posyandu. Berikut ini cuplikan kegiatan posyandu di RW 05 Kelurahan Tanjung Ru mengenai stunting. Nah, itu dia cuplikannya. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Bye-bye.